Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Statistik Inferensial dalam serial Data Mining. Pada video ini, kita akan membahas K-prototype algorithm atau algoritma K-prototype. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1, kelas 4 SE1 yang beranggotakan Kade Dwi Mahardika dengan NIM 211810368, Yuna Latenia Sari 211810674, dan Zaki Imaduddin Salam dengan NIM 211810680. Baiklah, poin-poin dasar yang akan kita bahas pada video ini yaitu definisi clustering dan K-prototype, algoritma K-prototype, ukuran kemiripan, serta penerapan penggunaan software RStudio. Clustering merupakan metode unsupervised untuk pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Clustering dilakukan dengan mempartisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat analisis cluster dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Pada metode hierarki, metode ini digunakan apabila banyak klaster yang dibentuk belum diketahui dan kurang efisien untuk data yang berukuran besar. Sedangkan metode non-hierarki digunakan jika banyak klaster yang dibentuk sudah diketahui dan mendukung untuk data yang berjumlah besar. Nah, jika tipe data yang kita punya adalah data numerik, maka algoritma yang kita pakai adalah K-means clustering. Sedangkan jika tipe data kita merupakan data kategorik, maka algoritma yang kita pakai adalah K-mods clustering. Sedangkan jika kita memiliki data yang bertipe data campuran, maka algoritma yang kita pakai adalah K-prototype. Dan di sini kita akan fokus untuk membahas K-prototype. K-prototype adalah salah satu metode clustering yang berbasis partitioning. Algoritma ini adalah hasil pengembangan dari algoritma K-means. Algoritma K-prototype dapat menangani clustering pada data dengan atribut bertipe campuran numerik dan kategorikal, yaitu dengan menggabungkan metode K-means dan K-mods. Selanjutnya adalah ukuran kemiripan. Jarak Euclidean biasa digunakan untuk menghitung jarak antara observasi satu dengan observasi lainnya dan biasa diterapkan pada data yang bertipe numerik. Adapun rumus dari jarak Euclidean adalah sebagai berikut. Untuk data bertipe kategorik, jarak yang biasa digunakan adalah jarak K-mods. Adapun rumus dari jarak K-mods adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk data beratribut campuran, metode yang biasa digunakan adalah K-prototype, di mana data bertipe numerik akan dihitung menggunakan jarak Euclidean, sedangkan data bertipe kategorik dihitung menggunakan jarak K-mods. Kemudian, kedua hasil tersebut akan diintegrasikan untuk membentuk cluster. Adapun rumus untuk penentuan jarak K-prototype adalah sebagai berikut. Algoritma yang digunakan pada metode K-prototype adalah sebagai berikut. Pertama-tama, tentukan dulu banyaknya cluster yang akan dibentuk. Kemudian, inisiasi awal prototype. Nah, pada proses ini akan dilakukan pemilihan sejumlah K-prototype secara acak dari dataset X. Kemudian, dilakukan perhitungan jarak K-prototype semua observasi pada dataset X terhadap prototype awal. Selanjutnya, mengalokasikan semua observasi ke dalam cluster yang memiliki jarak prototype terdekat dengan objek yang diukur. Setelah semua observasi dalam dataset X selesai dialokasikan, selanjutnya akan dilakukan pengukuran ulang jarak antar semua observasi di dalam dataset terhadap semua prototype yang ada. Selanjutnya, merelokasikan semua observasi pada dataset X terhadap prototype yang baru. Apabila titik pusat cluster tidak berubah atau konvergen, maka proses algoritma berhenti.
Berikut akan dijelaskan running harmonic clustering dengan kprototype. Package yang digunakan adalah class makeType, di mana package ini memuat fungsi untuk menghitung cluster dengan algoritma kprototype. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengklasterkan data penggunaan font dari data fiktif, di mana terdapat 4 variabel yaitu OS, ISP, umur, dan waktu, di mana OS dan ISP merupakan variabel kategorik, umur dan waktu merupakan variabel numerik. Langkah awal yang dilakukan yaitu tahap persiapan, di mana dilihat terlebih dahulu struktur datanya. Nah, fitur yang diperbolehkan pada package ini adalah fitur numerik dan vektor, sehingga fitur dengan format karakter harus dikonversi terlebih dahulu menjadi vektor. Nah, syntax yang digunakan adalah sebagai berikut. Tahapan selanjutnya adalah mengecek apakah terdapat missing value atau tidak pada dataset yang sedang digunakan. Dari hasil pengecekan missing value didapatkan bahwa pada dataset yang digunakan tidak terdapat missing value. Selanjutnya adalah penentuan nilai ke optimum, yaitu dengan melihat kontribusi dari variance cluster. Dengan menggunakan fungsi yang dibuat, didapatkan hasil bahwa K sama dengan 4 merupakan nilai K optimum. Selanjutnya adalah clustering dengan algoritma kprototype. Sintaks yang digunakan adalah kproto, di mana nantinya akan menghasilkan nilai lambda. Nah, nilai lambda ini merupakan parameter yang mengontrol trade-off antara Jaccard Euclid dan Helmholtz untuk pengklasteran. Jika model dipanggil, maka akan keluar ringkasan kprototype yang akan diperlihatkan juga prototipe dari setiap cluster. Jika kita memanggil fungsi summary dari modelnya, maka akan diperlihatkan output yang lebih lengkap. Nanti akan diperlihatkan proporsi pada setiap fitur kategorik dan pipe number summary pada fitur numerik. Package ini menyediakan fungsi untuk membantu profiling agar lebih mudah, yaitu dengan fungsi CL Profiles. Nanti akan keluar diagram batang dan diagram box plot. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk melihat hasil dari pengklasteran adalah dengan memanggil modelnya seperti berikut. Jika sudah, nanti akan keluar hasil dari kelas pengklasterannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.